Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perencanaan strategi studi kasus tentang Honda. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Fabani Yasin Abdillah, nomor NIM 1050. Yang kedua, Muhammad Wahyu Yanuarido, nomor NIM 1128, dan saya Aldi Kurnia Santo akan dibahas oleh next slide. Yang pertama ada definisi manajemen strategis atau perencanaan strategis. Menurut Fred R. David tahun 2017 nomor 33, manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Seperti yang tersirat dalam definisi, manajemen strategis berfokus pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan atau R&D, dan sistem manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasikan dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk masa depan. Istilah perencanaan strategis berasal dari tahun 1950-an dan dipopulerkan antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Next. Proses manajemen strategis. Menurut Fred R. David, proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahap, yaitu perumusan strategi, strategi implementasi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dikejar. Selanjutnya ada model manajemen strategis. Menurut Fred R. David tahun 2017 nomor 42, proses manajemen strategis terbaik dapat dipelajari dan diterapkan dengan menggunakan model. Setiap model mewakili beberapa jenis proses. Rangka kerja yang diilustrasikan pada gambar bagian di samping diterima secara luas, yaitu model impresif dari proses manajemen strategis. Model ini tidak menjadi hasilan, tetapi model ini mewakili pendekatan yang jelas dan praktis untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi. Next. Keuntungan manajemen strategi. Secara historis, manfaat utama manajemen strategis adalah membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis dan rasional yang strategis. Contohnya keuntungan finansial dan non-finansial. Keuntungan finansial menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil daripada yang tidak. Sedangkan keuntungan non-finansial dalam hal ini selain membantu perusahaan menghindari kematian finansial, manajemen strategis menawarkan keuntungan nyata lainnya. Alasan perusahaan tidak melakukan manajemen strategi yang pertama, yaitu tidak ada pelatihan formal dalam manajemen strategis. Yang kedua, tidak ada pemahaman atau penghargaan atas manfaat perencanaan. Yang ketiga, tidak ada imbalan uang untuk melakukan perencanaan. Yang keempat, tidak ada hukuman karena tidak merencanakan. Yang kelima,
terlalu sibuk menyelesaikan krisis internal untuk merencanakan ke depan. Keenam, menganggap perencanaan sebagai buang-buang waktu karena tidak ada produk atau layanan yang dibuat. Ketujuh, kemalasan. Perencanaan yang efektif membutuhkan waktu dan usaha. Kedelapan, kegagalan untuk menyadari bahwa kesuksesan hari ini bukanlah jaminan untuk sukses besok. Yang ke-9, terlalu percaya diri. Dan yang ke-10, pengalaman buruk sebelumnya dengan perencanaan strategis yang dilakukan di suatu tempat. Studi kasus perencanaan strategi Honda. PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan pelopor industri sepeda motor Indonesia, didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Status perusahaan merupakan perseroan terbatas dan status investasi penanaman modal asing atau PMA, status kepemilikan yaitu 50% PT Astra International Tbk dan 50% Honda Motor Co. Ltd. Sedangkan untuk aktivitas perusahaan merupakan agen tunggal pemegang merek atau ATPM, manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor Honda dengan kapasitas produksi 5.800 unit per tahun. Selain itu, perusahaan juga memiliki referensi standar diantaranya yaitu JIS, yaitu Japan Industrial Standard, SII, Standar Industri Indonesia, SNI, Standar Nasional Indonesia, HES, Honda Engineering Standard, ISO 9001, 901 maksud saya, ISO 14001, ISO 17025, dan OHSAS 18001. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT dari Honda. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama memiliki citra dan brand yang kuat. Kemudian Honda juga memiliki produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, showroom, service station, dan spare parts terdistribusi hampir di seluruh kota di seluruh Indonesia. Yang keempat, tawaran produk yang lebih beragam dan juga banyak pilihan. Dan yang kelima, sumber daya manusia yang kompeten pada daerah. Kemudian pada poin weakness. Nomor satu, harga produk yang tinggi. Yang kedua, harga spare part termasuk cukup mahal. Dan yang ketiga, promosi kurang atraktif dan juga terbatas. Kemudian poin opportunities. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, peluang ekspor ke negara lain. Dan yang keempat, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda. Dan yang kelima, jumlah penduduk yang besar. Kemudian pada poin threats, yang pertama ada krisis ekonomi. Kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, daya beli masyarakat yang belum membaik. Serta yang keempat, persaingan produk yang cukup ketat. Nah, dari analisis SWOT terlihat bahwa kekuatan dari PT Astra Honda Motor atau AHM yang dimiliki akan bisa menutupi kelemahan yang ada. Dan PT Honda Motor atau AHM cukup mampu menggunakan peluang tersebut dan dapat mengurangi ancaman yang dihadapinya. Selain itu, PT Astra Honda Motor atau AHM untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan atau the Sustainable Competitive Advantage atau SCA, menerapkan strategi yaitu yang pertama, positioning strategi, yaitu melalui citra produk motor Honda yang berbagai varian produk lebih beragam dan brand global terpercaya. Yang kedua, ada distribution strategy melalui showroom, bengkel resmi, dan gerai spare part yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Kemudian yang ketiga, pricing strategy yang menempatkan harga cukup tinggi dibanding pesaing untuk menunjang kepemimpinan pasar dan mutu produk. Honda dengan memberikan jaminan atas produknya
dan keberhasilannya terlihat dari terus meningkatnya market share sepeda motor Honda di Indonesia meskipun terjadi penurunan penjualan sepeda motor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.